Hongkong nggak ada salju, kecuali mungkin kalau pas dinginnya Hongkong itu 6 derajat gitu ya, 6 sampai 5 derajat itu yang di pedesaan. Di sini juga ada desa pegunungan gitu, itu kadang nyampe kayak daunnya itu menjadi es. Nah guys, beberapa hari libur TKW atau public holiday. Jadi kan biasanya kalau tanggal libur itu kalau di Hongkong memang aturannya TKW harus libur itu ya. Tapi ada kode-kode itu di tanggal itu, di tanggalannya itu bisa dilihat ya. Kalau misalnya ada tanda bintangnya itu berarti hari libur buat TKW. Welcome back to my channel. Nah, berawalnya musim panas itu diawali dengan makan bacang. Kalau udah makan bacang itu pasti sudah musim panas di Hongkong. Dan musim panas itu berawal dari bulan Mei sampai akhir Agustus itu ya. Kalau musim gugur dari September sampai November. Dan kalau musim panas ada perayaan Dragon Boat itu, lomba dayung, juga ada pohon bakpao besar, juga hari ibu. Dan biasanya musim panas itu makan leci, buah yang viral di musim panas itu leci. Kalau di musim dingin itu jeruk santang sama jeruk Bali. Dan kalau bulan April juga ada ke makam leluhur. Kalau mungkin di Taiwan itu apa itu? Hari hantu apa ya? Kalau di sini bukan hari hantu, nggak ada. Di sini itu ke makam ziarah para nenek, para leluhur gitu, kakek nenek, saudara gitu. Terus juga mooncake, makan roti bulan, minum teh, dan juga ada Halloween. Di Hongkong juga ada Halloween juga. Oke ya friend, jangan lupa ya like, share, and subscribe. Dan juga kalau tanggal 1 Mei hari buruh internasional, kalau 1 Juli hari kemerdekaan Hongkong, kalau 1 Oktober National Day. Oke ya friend, jangan lupa like, share, and subscribe. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, sekarang ini kita membicarakan tentang 4 musim, tentang musim-musim di Hongkong gitu ya. Dan juga public holiday, tanggal-tanggal merah untuk TKW gitu ya. Gini ya guys, kalau di Hongkong itu 4 musim ya. Di Hongkong memang ada musim dingin, tapi nggak ada salju ya. Hongkong nggak ada salju, kecuali mungkin kalau pas dinginnya Hongkong itu 6 derajat gitu ya, 6 sampai 5 derajat itu yang di pedesaan. Di sini juga ada desa pegunungan gitu, itu kadang nyampe kayak daunnya itu menjadi es itu loh guys ya, membeku itu pas dinginnya. Tapi sedingin-dinginnya Hongkong nggak ada salju. Nah, kapan musim dingin dimulai? Nah, musim dingin itu dimulai dari Desember akhir itu Natal gitu ya. Itu puncak-puncak dingin sampai tanggal 10 Januari itu biasanya itu ya. Musim dingin dimulai Desember sampai April ya. April itu masih dingin ya, harus masih pakai jaket. Kalau Mei itu udah nggak mendekati lah. Jadi musim dingin itu dimulai dari Desember akhir sampai April ya itu ya. Nah terus musim semi gitu juga ada, musim gugur gitu ya.
Nah kalau musim panas, puncak musim panas itu dimulainya Mei akhir sampai puncak-puncaknya itu biasanya bulan 8 Agustus ya. Mei, Juni, Juli, Agustus itu Juli juga Juli puncak-puncak musim panas itu panas banget ya, sampai pernah ada itu ya nyoba itu apa itu barbeque di atas jalan raya gitu, saking panasnya itu ya matang gitu, maksudnya orang-orang itu pada nyoba-nyoba gitu aja waktu saking panas-panasnya Hongkong gitu ya. Oke, thanks ya. Lah itu ya, ini sambil makan ya guys. Oke, mata sun. Ini saya bersama Sundari. Bantu nanti Mbak. Bantu nanti. Ini apa? Ini apa? Lagi nenek dia nih. Nah guys, beberapa hari libur TKW atau public holiday. Jadi kan biasanya kalau tanggal libur itu kalau di Hongkong memang aturannya TKW harus libur itu ya. Tapi ada kode-kode itu di tanggal itu, di tanggalannya itu bisa dilihat ya. Kalau misalnya ada tanda bintangnya itu berarti hari libur buat TKW gitu ya. Kan kadang dalam satu bulan itu tanggal merah berderet-deret gitu ya. Lah itu kan dilihat aja kalau yang ada bintangnya di bawah itu artinya hari libur TKW. Karena di Hongkong itu memang wajib libur itu pasti ya, nggak kayak di Taiwan, nggak kayak di Singapura. Majikan itu memang membolehkan TKW harus libur. Kalau nggak libur, kalau majikan yang baik ada yang ganti dibayar uang gitulah. Biasanya kenapa kalau hari raya Idul Fitri tidak tanggal merah kalau di Hongkong? Kenapa? Lah itu karena Hongkong ini kan jajahan Inggris ya, Hongkong jajahan Inggris. Jadi kalau misalnya hari-hari orang Kristen itu malah di sini itu malah libur, tanggal merah gitu ya. Makanya kita itu kalau Lebaran susahnya kalau nggak hari Minggu. Kalau nggak hari Minggu kita harus saya harus minta izin ngomong jauh-jauh hari. Saya mau sholat id di sini, jadi saya minta libur. Kalau enggak susah gitu kan di sini nggak hari libur, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Itu kadang kan kerja repot ya, harus ke pasar, harus antar anak sekolah gitu. Lah begitu kalau susahnya kalau pas hari raya Idul Fitri atau Idul Adha bukan tanggal merah itu susah ya, harus minta izin gitu ya. Kadang banyak juga yang nggak sholat id gitu, ada juga karena lebih mengutamakan kerjaan ya, itu saya nggak tahu ya. Kalau saya pasti minta izin ya. Nah terus biasanya kalau bulan Maret itu ada festival makan bakpao itu ya, ini di tempatnya di Zhongzhou, di pantai jauh lah. Dan itu tempat perayaan-perayaan itu ada tempat-tempatnya khusus, misalnya kayak di Indonesia sekaten itu adanya cuma di Yogyakarta gitu kan ya, kayak gitu. Di sini juga ada festival itu, festival Dragon Boat itu biasanya di Satin, lomba-lomba itu gayung perahu. Kalau Natal juga ada, kalau Natal tradisi sini tukar-tukar kado. Ada juga yang ngasih angpau gitu, yang mereka beragama Kristen gitu. Terus di sini juga ada perayaan ziarah ke kuburan gitu juga ada. Bulan April itu biasanya mereka ke makam leluhur berdoa sembahyangan gitu juga ada, karena orang Cina ya. Ada festival kayak gitu, perayaan ke makam leluhur juga ada. Itu biasanya bulan 4. Bulan 4 kalau mooncake itu bulan September ya, makan roti bulan itu September. Kalau Natal kan Desember pasti ya. Kalau Imlek itu biasanya terjadinya Januari, Februari gitu ya. Di sini juga ada Valentine. Kalau hari ibu itu bulan Mei. Sekarang ini hari ibu ya di Hongkong. Terus
Terus kalau Juni Hari Ayah di sini juga diperingati. Kemerdekaan Hong Kong tanggal 1 Juli. Kemerdekaannya ada 2 kayak Indonesia juga ya. Ya hari-hari kayak lahirnya Pancasila apa. Kalau di sini tanggal 1 Juli itu returnnya Hong Kong to China. Dulu kan dijajah oleh Inggris, makanya terus dikembalikan lagi ke China. China itu bapaknya Hong Kong. Nah oke guys, ada musim semi, musim gugur, musim dingin, musim panas ya, itu di Hong Kong ya. Kalau musim semi itu tentang itu ya, daun-daun itu apa, bunga-bunga semi. Kalau musim gugur kan di sini juga ada itu ya, pohon-pohon jati itu menggugurkan daunnya gitu ya. Itu udah mau musim dingin itu kalau kayak gitu kan ya. Semi, gugur, winter dingin, terus summer. Nah biasanya kalau musim panas itu ada festival juga ya. Kalau musim panas festivalnya itu makan bacang. Bacang itu dari ketan itu ya, lemper gitu ya kalau orang Jawa ngomong. Lempernya orang Hong Kong itu kalau udah makan bacang itu udah musim panas. Bacang itu yang kayak di film Bobohe itu kan ya, disuruh bawain bacang ke saudaranya malah dimakan sendiri. Nah itu bacang itu tanda-tanda musim panas. Terus biasanya buah-buah itu durian itu adanya di musim-musim panas ya. Antara April, Mei, Juni itu banyak sekali durian dijual. Juga mangga, juga lagi buah leci. Buah leci itu hadirnya musimnya di musim panas ya. Leci, mangga, durian itu di musim panas. Nah terus musim panas itu festivalnya biasanya itu loh, Dragon Boat itu ada perlombaan. Nggak tahu ini karena corona ada nggak, saya nggak tahu ya. Lomba dayung itu ya, lomba dayung, makan bacang sesama tetangga, sesama saudara gitu, bagi-bagi bacang gitu ya. Kalau musim ini ya, kalau udah mau musim dingin itu ada Lantern Festival itu yang mooncake itulah. Itu mooncake itu musim gugur itu ya. Sebelum musim dingin itu musim gugur kan ya. Lah itu roti bulan itulah. Itu juga nanti ada festival juga, makan roti bulan, berkumpul ke saudara, minum teh, jamuan teh. Kan orang Cina itu sangat budaya minum teh gitu ya, sama persamaan dengan orang Indonesia itu ada budaya minum teh, makan itu roti bulan itu katanya itu dewa bulannya gitu ya. Nggak tahu ya, kayak saya kan kadang diceritain neneknya gitu, nanti berkumpul di kebun terus bawa itu lampion lampu itu. Ada juga yang menghidupkan lampu apa itu, balon udara tapi di malam hari. Itu juga mercon apa itu juga ada. Lah itu pas musim gugur itu mendekati musim dingin. Nah biasanya setelah musim dingin makan mooncake itu terus Imlek, kunghe itu lah. Kalau kunghe itu yang buah yang biasa di kunghe itu apa itu, jeruk santang. Jeruk santang itu biasanya di musim dingin itu banyak sekali ya. Dan juga apel ya, emang di sini sih banyak lah, apa aja buah itu di segala musim ada. Tapi yang lebih mencolok itu kalau musim dingin jeruk santang itu lebih banyak dijual. Juga ubi di jalan-jalan itu, ubi sama leci itu ya, apa sih bahasa Indonesianya leci nggak tahu, yang kecil-kecil manis itu buat kolak juga bisa ya. Terus jeruk Bali itu juga musim dingin ya, kan untuk sembayangan itu kongsi facai gitu ya.